الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم أما بعد jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali segala aktivitas kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat karunia yang masih diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali kajian kita. Selasa subuh kita mengkaji kitab Sayyidul Khatir, Memburu Lintasan Pikiran. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang berisi kumpulan nasihat-nasihat, kumpulan tausiah, kumpulan renungan yang beliau alami untuk dijadikan sebagai pelajaran, panduan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita terakhir sampai di halaman berapa? 138. Oke, kita lanjutkan. 138 selesai ya? Oh, belum? Keutamaan tadabbur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 138, tema keutamaan tadabbur. Saya memperhatikan ilmu dan hikmah yang aneh dari orang-orang yang mengaku berilmu. Saya mengamati secara mendalam dan saya menemukan bahwa mereka hanyalah sekadar mendengar sesuatu dari telinga ke telinga dan dari mulut ke mulut tanpa pernah mendalaminya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Terlintas kemudian dalam benak saya suatu hal yang baru. Saya sungguh melihat bahwa mereka seperti orang yang benar-benar kehausan. Saya menangkap isyarat, andai kata mereka memahami apa yang saya katakan, mereka akan memuji saya atas apa yang saya sampaikan kepadanya. Saya pun akan menghargai mereka dan akan memperlihatkan kebaikan perkataan saya. Akan tetapi, ketika itu semua tiada saya peroleh, saya akan berpaling muka. Saat itu terlintas dalam pikiran saya bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan sekalian makhluk. Dia kemudian merapikan susunan ciptaannya yang memperlihatkan semua ciptaan itu kepada hati manusia. Ketika hati manusia memperhatikan ciptaannya dengan penuh kesadaran dan mendalam, hamba itu akan beroleh pujian dari Sang Pencipta. Demikian juga Al-Quran diturunkannya dengan muatan hikmah yang mengagumkan. Barang siapa yang menemukannya dengan seksama dan berinteraksi dengan kitab itu di saat menyendiri, dia akan menggapai keridhaan si penuturnya yang maha berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan semakin akrab dengannya. Akan tetapi jika seseorang hanya memahami hal-hal yang bersifat indrawi, ia tidak akan memperoleh sedemikian itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Quran Surah Al-A'raf
surah ke-7 ayat 146. Oke. Pembahasan tentang keutamaan tadabbur. Tadabbur ini dari kata apa? Dari bahasa Arab. Akarnya, mohon maaf, dari kata dubur. Dubur berarti apa? Sesuatu yang belakang, ya kan? Dubur itu artinya sesuatu yang belakang. Tadabbur itu berarti mengambil sesuatu yang paling belakang. Jadi ketika orang tadabbur, dia ingin memahami suatu masalah sampai belakang-belakangnya. Bukan hanya depan pintu, atau bukan hanya di depannya, atau di pertengahannya, tapi sampai ke ujung belakangnya. Itu namanya tadabbur. Maka tingkatan dalam memahami Al-Quran, itu nanti ada terjemah, ada tafsir, ada takwil, ada tadabbur. Ujungnya adalah tadabbur, artinya menggali makna dari Al-Quran ini sedalam-dalamnya, seujung-ujungnya, sebelakang-belakangnya. Kalau terjemahan hanya sekedar memindahkan bahasa Arab ke bahasa lain. Kalau tafsir ini memahami makna secara zahir, gitu ya. Kalau takwil ini memahami agak dalam, kadang memalingkan sesuatu dari makna yang zahirnya. Makna zahir, kata itu kadang-kadang dia punya arti zahir, punya arti zahir itu yang terlihat, ya. Punya arti yang di luar itu. Contohnya apa? Contohnya muka. Muka itu makna zahirnya apa? Muka, ya. Tapi muka juga bisa berarti perhatian, cari muka. Maksudnya? Ya kan? Ya. Cari perhatian, cari pujian, cari, ya kan? Makna zahirnya muka, ya ini wajah ini. Wajah. Tapi kalau orang cari muka, maksudnya cari pujian, ingin dapat perhatian. Itu kan makna yang bukan zahirnya. Jadi dipalingkan dari muka yang kini ini kepada makna yang lainnya. Nah, kalau muka diartikan muka, itu sekedar tafsirnya, zahirnya. Tapi kalau takwil dia lebih dalam dikit. Kalau tadabbur, maka dia mengambil hikmah-hikmahnya, mengambil pelajaran-pelajarannya, mengambil poin-poin apa yang bisa dipelajari, diambil hikmah atau ibroh, ya bisa kita bilang ibroh. Ibnu Jauzi mengatakan, saya memperhatikan ilmu dan hikmah yang aneh dari orang-orang yang mengaku berilmu. Saya baca terjemahannya ini agak-agak kurang pas, maka saya coba baca bahasa Arabnya. Nanti antum sesuaikan dengan apa yang tertulis di situ. Kalau ada yang sesuai berarti dia cocok, yang nggak sesuai berarti terjemahannya memang kurang pas. Beberapa sudah kita lakukan kemarin, ya. Jadi terjemahan buku-buku Arab itu memang banyak problemnya. Maka kalau orang belajar hanya dari terjemahan, saya sangat meragukan. Karena apa? Karena betul, banyak saya mengalami, betul, banyak sekali terjemahan itu yang salah dari teks asli bahasa Arabnya. Tapi ya alhamdulillah ada orang mau menerjemahkan, kan dia sudah punya sudah punya kontribusi, ya. Tapi memang harus dirujuk gitu. Harus juga ada guru yang mengajarkan. Karena kalau sekedar dari terjemahannya, ini pengalaman saya banyak sekali. Bahkan ada satu buku yang penting betul, buku itu sebenarnya sebagai pegangan bagi orang-orang pembelajar, ya. Tetapi ternyata banyak kesalahan terjemahannya. Ya, kadang-kadang agak fatal. Tapi kadang-kadang ya nggak terlalu fatal, cuma mungkin perbedaan kata-kata. Qara'tu min ghara'ibil ilmi, aku melihat
penemuan-penemuan atau ilmu-ilmu yang menakjubkan, yang aneh gitu. Maksudnya aneh ini di dalam artian menakjubkan. Kalau antum suka mengikuti Discovery Channel semuanya gitu ya, atau National Geographic, kajian-kajian itu atau hasil penelitian-penelitian itu, kita mendapati banyak hal yang menakjubkan dari ciptaan Allah ini. Ya. Bagaimana ada seekor elang yang bisa ya menerkam ya, ikan di laut yang dalam gitu ya. Maka ternyata mata elang itu jauh lebih tajam daripada mata kita. Walaupun matanya lebih kecil. Karena dalam ketinggian tertentu yang masih jauh ya, dia bisa melihat ikan yang ada di dalam lautan. Maka ketika dia masuk tek menerkam itu ya seperti itu contohnya. Kemudian yang lain juga banyak ya. Bagaimana alam ini menyimpan keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang menakjubkan ya. Jadi aku membaca hasil penemuan-penemuan ilmu-ilmu itu, kata Ibnul Jauzi. Wa ajaibil hikam, dan keajaiban-keajaiban hikmah ala ba'di man yadda'il ilma, dari orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, maksudnya dari para ilmuwan gitu ya. Artinya seperti Discovery Channel atau tadi ya National Geographic atau ya program-program yang discovery seperti itu ya, yang meneliti, yang saintifik seperti itu ya, dari orang-orang yang mengaku berilmu. Maksudnya mengaku berilmu bukan mengaku-ngaku berilmu ya, mengaku berilmu artinya orang yang dianggap memang pakar dalam ilmu tersebut. Fara'aituhu yatawalla min sama'i dzalika wa la yattali'u ala ghaurihi. Aku melihat mereka hanya sekedar menemukan zahirnya, tapi tidak masuk ke dalam dasarnya. Artinya begini, ketika kita menemukan keajaiban-keajaiban ya, perkara-perkara yang menakjubkan dari alam yang ditemukan tadi, itu apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sebenarnya kita harus pada kesimpulan bahwasanya ini ada yang menciptakan, ada yang ngatur, ya kan? Ada yang mengendalikan. Bayangin, ada, ya saya pernah lihat, mungkin antum juga pernah lihat, ada pohon atau apa tanaman gitu ya, yang dia makan dari serangga. Tanaman ini kan tidak bergerak, serangganya bergerak. Benda yang tidak bergerak makan dari benda yang bergerak, kan hampir-hampir mustahil sebenarnya, ya kan? Kalau kita bergerak kemana-mana, makanan kita ada yang bergerak, ada yang nggak bergerak, jadi bisa kita cari, ya kan? Tetapi ini benda tidak bergerak, tapi makanannya bergerak. Atau cicak ini, cicak yang merayap, makanannya nyamuk yang terbang. Ya kan seperti itu. Jadi gimana itu makannya? Ternyata tanaman tadi dia punya bau, ya kan, yang bisa menarik serangga-serangga itu. Ketika serangga itu datang langsung menutup katupnya. Ini tumbuhan apa? Apa? Kantung semar. Nah, kayak gitu ya. Itu kan dia menutup, dia makan tumbuh-tumbuhan itu. Serangga-serangga itu. Nah, ini kan ada yang mengatur berarti. Ada yang mengendalikan, ya kan? Siapa yang bikin bau-bau itu? Yang menciptakan tadi ya, sesuatu yang menarik serangga-serangga itu. Karena kalau nggak ada itu, ya nggak akan makan ini tanaman ini ya. Cicak juga seperti itu. Ya. Pernah nggak cicak itu loncat? Pernah untuk melihat cicak loncat. Jadi gimana cara dia dapat nyamuk itu? Kalau Spiderman dia loncat-loncat. Nyamuk ini kan ngerayap aja. Tapi dia bisa makan nyamuk itu kan. Jadi pernah loncat terus balik lagi nempel dinding gitu. Dan yang lain banyak sekali. Ya. Kita ketika
dalam tubuh ibu kita, ya, di dalam rahim ibu kita. Kan Allah jadikan sumber makanan itu tadi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita jangankan untuk bergerak, ya kan? Kita tidak bisa ngapa-ngapain di dalam rahim itu. Tapi Allah sediakan sumber jalur makanan dengan caranya. Nanti setelah selesai melahirkan, ya selesai, terputus jalur makanan itu. Ya, berpindah ke ASI. Gitu. Jadi saya pernah membaca, nggak tahu satu di buku fikih atau buku ilmiah gitu ya. Jadi perempuan itu setelah dia melahirkan, dia kan mengalami masa tidak haid, bisa sampai setahunan. Ya. Ternyata itu ya memang cara Allah untuk menjadikan asinya itu. Jadi apa gitu ya? Dia jadi berubah jadi asi kemudian untuk ngasih nutrisi kepada bayinya itu. Jadi siklus haid itu setelah melahirkan itu kan nggak lancar. Bisa kadang-kadang sampai 6 bulan sampai setahun atau lebih dia nggak mengalami haid. Tapi itu memang beralih itu. Jadi apa ya? Beralih ke apa ya? Jadi bagian tubuh itu menyesuaikan untuk tadi memberikan nutrisi kepada anak. Ya. Nanti selesai dia disapih, nanti akan atau sudah dianggap cukup ya, nutrisi untuk bayi tadi, dia akan mengalami lagi masa menstruasi secara rutin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ketika hamil juga kan dia tidak mengalami masa menstruasi dan lain sebagainya. Jadi ini pasti ada yang mengendalikan karena kita merasa tidak pernah mengatur itu. Ya, kita nggak pernah mengatur itu. Di diri kita saja kita nggak pernah merasa bisa mengatur, tapi ya ternyata teratur dengan sedemikian rupa. Ya. Mata kita ini ya sampai sekarang belum bisa digantikan oleh kacamata atau lensa apapun. Kan dia bisa melihat dengan jarak jauh, jarak dekat. Kacamata ini kan rabun jauh, rabun dekat beda kan. Jadi harus ada 2 kacamata kadang-kadang. Atau kacamata satu ya jauh, satu dekat, setengahnya jauh, setengahnya dekat. Mata kita ini satu tuh loh. Ya. Tapi untuk melihat sesuatu itu mana yang dekat, mana yang jauh, mana yang harus kita lihat secara jelas, mana yang kabur. Kayak kamera gitu ya. Di zoom ke mana? Di zoom ke sini atau di zoom ke sana ya? Mana yang jelas, mana yang kabur. Ini kan otomatis semua berjalan. Kamera harus disetting, harus disetting. Mana di zoomkan ya? Ini yang dikaburkan, ini yang diperjelas. Mata kita itu berjalan dengan sedemikian rupa otomatisnya. Kita mau ngelihat mana, yang lain menjadi kabur, yang ini terang. Nah, ketika kita melihat keajaiban-keajaiban itu harusnya tidak hanya sampai pada zahirnya. Kalau sampai pada zahirnya kita takjub kepada alam ini sedemikian rupa indah, ya kan? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ya pemandangan-pemandangan. Beliau mengatakan saya mendapati para ilmuwan tadi sampai pada zahirnya saja. Sehingga ilmuwan-ilmuwan yang mendapati penemuan-penemuan tadi itu tetap ateis gitu kan. Yaitu kan orang-orang barat Pak yang menemukan. Ya mereka yang meneliti, mereka masuk ke hutan. Ya, mereka masuk ke dasar laut untuk menemukan keindahan alam ya yang ada di laut. Mereka ke gunung-gunung. Ya, mereka kemana-mana. Mereka meneliti, mengamati itu. Mendapati keajaiban-keajaiban luar biasa. Tapi sampai zahirnya aja. Oh, ini kayak gini, oh ini kayak gini ya. Kenapa? Mereka tetap ateis. Mereka tetap tidak meyakini adanya Tuhan yang menciptakan. Jadi nggak masuk ke dalamnya. Wala yashra'ibbu ila ma ya'ti. Fasaraftu an isma'ihi syai'an akhar. Wa qultu innama yasluhu mithlu hadha lidhi lubbin yatalaqahu talaqqiyal atashan alma. Maka saya mendapati kata Ibnu Jauziyah yang seperti itu artinya orang yang bisa tadabbur tadi ya. Jadi kalau hanya melihat secara zahirnya tadi ya fenomena alam ya sudah menakjubkan ya sudah selesai sampai di situ. Tidak masuk ke dalam untuk menemukan berarti ada yang menciptakan.
Siapa sih yang menciptakan? Berarti ada yang ngatur. Siapa sih yang ngatur? Pohon ya, diairi dengan air yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, dirawat dengan perawatan yang sama. Hasil beda. Ya kan? Hasilnya beda. Di tempat yang sama, tanah yang sama, ada yang kadang-kadang masam, ada yang kadang-kadang manis, ya. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Ada yang ini, ada yang itu. Ini kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin seperti itu. Karena kalau dia otomatis kayak pabrik begitu ya, kayak cetakan, dia kan sama semua. Ini otomatis ini diatur, berarti kan akan sama semua. Ternyata beda. Ya. Kadang-kadang kita ini mohon maaf ya. Kita suami istri sama ini pabriknya. Anak yang lahir beda-beda. Kadang muka beda. Kadang pembawaannya sudah beda. Sama pabriknya nih kan. Sudah prosesnya. Kadang muka beda-beda ya. Kadang juga pembawaannya beda. Ada yang ini, ada yang itu. Nah, ini kan berarti ada yang mengatur. Karena kalau semuanya pabrik atau otomatis ya cetakannya sama kan gitu. Nah, orang-orang tadi, para ilmuwan tadi hanya pada menemukan sesuatu yang menakjubkan, selesai. Tidak sampai kepada ya pasti ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa yang ngatur? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang menciptakan? Itu. Maka Allah ketika menyampaikan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat tentang alam semesta, bukan hanya kita disuruh untuk mengamati. Farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Pandang lagi langit itu, lihat terus, amati, teliti. Ya, kan? Tapi setelah diteliti, ya harus ada kesimpulan siapa yang menciptakan. Maka kemudian Ibnu Jauzi mengatakan pandangan seperti itu memang hanya bisa didapati oleh orang-orang yang memiliki hati. Artinya tadi ya, yang bisa membawa ya, kepada perenungan yang lebih dalam. Ada yang mengendalikan, ada yang mengatur. Jadi alam raya bukan berjalan sendiri. Kemudian siapa yang mengatur? Nah, ini hanya bisa bagi orang-orang yang punya lub, punya hati. Ya kan? Orang-orang yang punya hati yatalaqahu talaqqiyal 'atshanil ma'. Yang haus, yang selalu penasaran gitu ya. Sebagaimana orang yang haus terhadap air. Thumma akhadtu min hadhihi isyaratan. Kemudian aku mengambil suatu isyarat. Sekali lagi ya, antum silakan ya sambil antum melihat terjemahan tadi, kalau ada yang sama berarti ya sama. Tapi saya lihat ada beberapa yang agak jauh terjemahan. Thumma akhadtu min hadhihi isyaratan. Kemudian aku mengambil suatu isyarat. Faqultu law kana hadha yafhamu ma jara wa madahani li husni ma sana'a la 'azuma qadaruhu 'indi. Wala araituhu mahasina majmu'ati wa kalami walakinnahu lamma lam arahu laha ahlan saraftuha anhu wa sadaftu binadhari ilaihi. Jadi gini, kalau seumpamanya antum membuat sesuatu, antum bisa melukis lah sebenarnya, antum bisa melukis, kemudian antum bikin lukisan yang bagus, ada orang yang takjub, bagus lukisan ini, bagus ini pemandangan ini yang dibuat, bagus ini ya pokoknya membuat sesuatu lah ya. Udah. Sampai di situ aja orang itu muji-muji ya. Tetapi tidak nanya siapa yang bikin ini gitu. Ya kan? Antum yang bikin ya lukisan atau pemandangan atau apapun lah ya, bikin. Kemudian ada orang takjub, tapi dia takjub hanya sekedar sampai pada ciptaannya tadi, bikinannya tadi. Dia nggak nanya ini siapa yang bikin, ya kan? Pasti hebat ini orang yang bikin. Apa yang antum rasain kira-kira? Pasti kecewa ya. Maksudnya, aduh, ini kan kita semuanya ya, mohon maaf, secara manusiawi kita pengen dapat pujian.
Ketika kita membuat sesuatu, pengen orang itu memuji. Oh ini loh buatanku. Oh ini loh hasil karyaku. Oh ini loh. Ya kan? Maka ketika ada perlombaan-perlombaan itu, ya dipanggil siapa yang bikin. Ya seumpamanya nih, lomba melukis. Ya kan? Nah, ini yang bagus. Oh yang bagus adalah nomor 1. Sudah. Enggak dikatakan, ini adalah hasil karya dari bulan. Ada seperti itu. Pasti kita, saya yang bikin nih. Yang paling bagus juara 1 adalah, ya kan? Nah, Allah menciptakan alam raya ini bukan hanya sekedar untuk kita takjub-takjub aja gitu. Ya. Tapi setelah ketakjuban itu harus membawa kepada tadi pujian kepada yang menciptakan. Kata Ibnul Jauzi, kalau seumpamanya saya bikin sesuatu, kemudian sesuatu itu menakjubkan orang, lalu orang itu memujiku, ya kan, memberikan pujian kepadaku, maka aku akan senang dengan dia, ya kan? Ya artinya ya aku akan bangga dengan dia. Begitu juga Allah. Allah menciptakan alam raya ini dengan segala keajaiban yang ada, kemudian orang takjub. Ya. Setelah takjub, dia kemudian memuji Allah. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allah akan sayang, Allah akan suka, Allah senang gitu. Tapi kalau enggak, maka Allah malah enggak peduli. Allah malah cuma sampai sini gitu. Saya kok enggak dihargai. Ya. Dia hanya sekedar menghargai hasil karya, tapi enggak menghargai saya sebagai pembuatnya, gitu ya. Nah, wala araituhu mahasina majmu'ati wa kalami. Kalau seumpamanya gitu ya, orang itu takjub dengan apa yang saya buat, kemudian dia memujiku, wah bagus Pak Johar, bagus ini lukisannya, bikinannya. Saya akan perlihatkan lukisan-lukisan yang lain yang lebih banyak lagi, ya kan? Pak, ini cuma 1 lukisan saya. Saya masih banyak ini di showroom apa nih? Di galeri lah ya, masih banyak, ya kan? Masih banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya diperlakukan seperti itu, kita menemukan keajaiban dari ciptaannya, kemudian kita memujinya, maka akan diperlihatkan kepada kita lebih lagi dari yang masih banyak yang lain. Ya, masih ada ini, masih ada itu dan lain sebagainya. Dan semua ciptaan Allah ini menakjubkan. Sehingga terbuka pintu-pintu hikmah, ya, pintu ilmu tadi. Nah, ini ditemukan keajaibannya, dia memuji Allah, Allah akan buka dia untuk menemukan keajaiban dari ciptaan yang lain. Allah buka lagi keajaiban yang lain. Oke? Seperti itu ya. Ini maksud, ya tahu di terjemahan itu antum coba lihat cocok apa enggak dengan apa yang saya sampaikan. Wa kanatil isyarat anna Allah qad sannafa hadhihi al-makhluqat fa ahsana at-tarkib. Allah menciptakan makhluk ini, memperbaiki susunannya ya. Jadi langit itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai bina. Was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama'. Ada. Jadi langit itu dalam bahasa Al-Qur'an, maaf ya, saya agak lupa. Langit itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai bina. Bina itu artinya struktur bangunan. Struktur bangunan, semuanya ada rancangan gitu ya, bangunan. Berarti kan antara satu dengan yang lainnya keterkaitan. Dan keterkaitannya itu harus ada aturannya. Antum bikin struktur bangunan ya, masjid atau rumah atau apa, ya kan ada yang satu saling berkaitan, yang itu ada ilmunya gitulah istilahnya. Kalau enggak kan hancur dia, ya kan? Bikin bangunan tapi ya enggak nyatu satu dengan yang lainnya, tidak ada hitungan-hitungannya, ya arsitek ada hitungannya, akhirnya ya hancur. Nah Al-Quran mengatakan langit ini sebagai bina, sebagai bangunan struktur. Jadi antara bumi dengan matahari jaraknya, kemudian dengan bulan, dengan galaksi yang lain, itu ada dengan bintang-bintang. Itu kalau mau diteliti, dia ada strukturnya. Orang barat
itu menganggap langit ini, angkasa ini sebagai space. Space itu kalau dalam bahasa Arabnya fadha. Fadha itu artinya ruang kosong kan, ruang hampa. Maka ulama-ulama kita sekarang tidak menggunakan kata itu. Karena ini bukan ruang hampa. Jadi langit yang kita lihat di atas itu, dia bukan ruang hampa. Dia struktur, dia ada bangunannya. Ada rangkaian-rangkaiannya yang memang sebagian nggak terlihat oleh kita. Al-Quran sudah mengatakan itu. Ya, nggak mengatakan dia sebagai ruang kosong. Kan fadha ya, kalau ruang kosong itu fadha. Atau tadi bahasa Inggrisnya space. Space itu kan ruang kosong. Tapi Al-Quran menggunakan kata bina. Wassama'a bina'a. Dan langit kami jadikan sebagai bangunan yang terstruktur. Ada rangkaiannya, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau enggak, hancur. Matahari ini kalau lebih jauh sedikit dari kita, beku gitu. Ya. Kalau lebih dekat sedikit, kita kebakar semua. Berarti ditaruh oleh Allah dengan posisi yang pas, yang cocok untuk kita hidup. Ya. Bisa memberi energi, bukan tadi ya, bukan memberikan mudarat, ya. Dan lain sebagainya. Oke. Intinya Allah menciptakan alam raya ini dengan segala perkara yang menakjubkan, ya, supaya kita apa? Supaya kita mengakui Allah, bukan hanya sebatas pada orang-orang Barat, ya sebatas pada itu. Ketika dia menemukan penelitian tadi menemukan ya ilmu-ilmu tadi ya, ini sudah sampai di situ. Mereka tetap ateis, mereka tetap nggak percaya Tuhan, mereka tetap ya seperti itu. Nah kata Ibnu Jauzi ya, hendaknya kita tadabbur lebih dalam. Itu dengan ayat-ayat kauniyah, dengan ayat-ayat kauniyah ya. Jadi ketika kita menemukan keajaiban, kemudian kita memuji Allah ya sebagai penciptanya, Allah akan membukakan keajaiban-keajaiban alam yang lain. Begitu juga dengan Al-Quran. Wa kadzalika anzalal Quran. Allah Allah menurunkan Al-Quran ini juga ada keajaiban-keajaiban. Keajaiban berupa hikmah, ya, kalimat-kalimat yang indah, nilai-nilai yang luar biasa. Ketika orang-orang Arab mendengar Al-Quran, mereka takjub. Indah sekali bacaan ini, ya kan? Indah sekali rangkaian, untaian kata-kata ini. Indah sekali makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Tapi tidak membawa kepada kesimpulan siapa yang bikin ini. Siapa yang mengucapkan ini. Ya. Siapa yang berfirman ini. Ya kan gitu. Dia cuma sampai kepada ketakjuban atas rangkaian-rangkaian ya, keindahan Al-Quran saja. Sebagaimana orang-orang ilmuwan tadi cuma sampai kepada ya tadi keajaiban alam semesta tadi. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, kita takjub dengan hikmah-hikmah yang ada, kemudian kita juga memuji Allah, ya, maka kita akan mendapati atau dibukakan keajaiban-keajaiban baru. Ya, ketika kita memahami Al-Quran, ya Allah, indah sekali maknanya, ya dalam sekali hikmah yang ada di dalamnya. Ya, luas sekali ya ilmu yang ada di dalamnya. Kita kemudian memuji Allah, Allah akan bukakan ayat lain, ya Allah bukakan gitu. Maka ulama-ulama kita dulu kalau tidak memahami Al-Quran, mereka sangat menyesal, ya kan? Mereka menyesal. Berarti Allah memalingkan dia dari Al-Quran. Karena orang bisa memahami Al-Quran itu suatu kenikmatan yang besar. Ada seorang ulama yang namanya Sayyid Qutub. Ini ulama Mesir punya kitab tafsir namanya Fi Dhilalil Quran. Di bawah naungan Al-Quran. Beliau mengatakan, Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'matun. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup di bawah perenungan terhadap Al-Quran. Itu suatu nikmat yang besar. Ya. La ya'lamuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang benar-benar merasakan. Kalau tidak merasakan tidak tahu nikmatnya, ya gitu ya. Nikmatnya hidup bersama Al-Qur'an. Nah, ketika kita memuji Allah dibukakan. Ya, memahami ayat ini dibukakan ayat
yang lain. Kita bersyukur kepada Allah dibukakan ayat-ayat yang lain. Karena memahami ayat-ayat Allah itu juga bukan perkara yang mudah. Ibnu Taimiyah itu kalau dia tidak memahami ayat tertentu, dia akan sholat sampai dia paham. Ya. Jadi kalau tidak paham melewati suatu ayat yang tidak paham, dia akan sholat, wudhu dia sholat. Ya. Coba baca lagi, masih belum paham, dia sholat tadi. Dia sholat lagi. Karena apa? Yang membuka ilmu adalah Allah. Yang membukakan ilmu itu Allah. Allah bisa mengajari orang, Allah bisa membukakan ilmu bagi orang tanpa belajar. Ya kan? Apa tuh? Ya sholat mutlak aja, sholat sunnah mutlak saja. Ya kan? Sholat sunnah mutlak saja. Kan bisa sholat hajat juga bisa. Ya. Sholat hajat mudah-mudahan dibukakan pintu ilmu. Artinya gini, yang membukakan ilmu ini Allah. Maka ketika tertutup, kita harus ngerayu Allah, ya kan? Antum mau buka gerbang, kuncinya dibawa satpam, ya kan? Maka antum cari dulu satpamnya. Ya. Kalau galak dirayu-rayu dulu supaya dibuka, ya kan? Ini yang buka Allah, maka kita harus merayu Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang memberikan kalian ilmu. Maka ada korelasi antara ilmu dengan takwa, gitu ya. Semakin bertakwa, insya Allah semakin mudah dia dibukakan pintu-pintu ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang tadabbur ya. Jadi tadabbur artinya memahami sesuatu sampai ke ujungnya, tidak hanya terbatas kepada fenomena-fenomena yang zahir ya, yang tampak. Tapi harus pada kesimpulan ada yang mengatur dan kemudian siapa yang mengatur. Al-Qur'an ini begitu indah, pasti ada yang berfirman. Siapa yang berfirman ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya sebatas kepada zahirnya, maka sebenarnya kita sudah dibalingkan dari Allah. Ya, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yastakbiruna fil ard tadi ya. Saya akan memalingkan kebesaran tanda-tandaku dari orang-orang yang sombong di muka bumi. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.